Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang pria ditangkap polisi setelah ketahuan tega memutilasi sepupunya sendiri di Kecamatan Pasar Kemis, ini Kabupaten Tangerang, Banten. Mirisnya pemirsa, potongan tubuh korban disimpan di dalam lemari pendingin selama 15 bulan. Pria berinisial MR, 24 tahun ini ditangkap polisi setelah tega membunuh dan memutilasi sepupunya sendiri di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Mirisnya lagi setelah memotong tubuh korban berinisial JR, pria berusia 50 tahun menjadi 8 bagian. Tersangka kemudian menyimpannya dalam freezer selama 15 bulan. Terkuaknya kasus ini berawal ketika aparat dari Polres Jakarta Utara akan melakukan penangkapan terhadap JR atas kasus penipuan pada Kamis 3 Maret 2025. Sesampainya di rumah JR di Villa Regensi 2 Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, polisi hanya menemukan sepupunya yakni MR sedang berada di dalam rumah. Polisi dari Polres Jakarta Utara yang melakukan penggeledahan kemudian mencurigai freezer yang terikat rantai tersimpan rapi di bagian dapur rumah. Setelah freezer dibuka, polisi menemukan 8 potongan tubuh manusia terbungkus kantong plastik yang ternyata merupakan jasad dari JR yang akan ditangkap. Polres Metro Jakarta Utara kemudian berkoordinasi dengan Polresta Tangerang untuk mengamankan tersangka MR yang merupakan pelaku mutilasi dengan sejumlah barang bukti. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas kasus pembunuhan mutilasi tersebut sudah bersama kami di studio ada Bapak Reza Indragiri selaku psikolog forensik, kemudian juga dari sambungan Zoom ada Kapolresta Tangerang Kombes Pol Bahtiar Djoko Mujiono. Kita akan ke Pak Bahtiar terlebih dahulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bahtiar, ini mungkin bisa dijelaskan kronologinya awalnya seperti apa, Pak? Baik, dapat kami sampaikan tadi kalau melihat prolog dari TV One tadi udah benar. Jadi kejadian ini bermula ketika Satreskrim Polres Jakarta Utara ini mencari keberadaan korban, yaitu saudara JR atas kasus penipuan. Kemudian setelah dicek keberadaan JR melalui alat komunikasi yang digunakan, itu berada di Villa Regensi, ya, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kemudian pada saat sampai di TKP di Villa Regensi, yang didapati oleh petugas dari Polres Jakarta Utara itu hanyalah saudara MR. Kemudian petugas menanyakan keberadaan JR kepada saudara MR. Kemudian awalnya saudara MR tidak mengakui. Kemudian Polres Jakarta Utara melakukan penggeledahan, ditemukanlah satu buah freezer dalam keadaan dirantai. Kemudian petugas sempat menanyakan kepada saudara MR, ini freezer isinya apa, kenapa dirantai? Awalnya juga tidak terus terang saudara MR ini. Sehingga kepolisian Jakarta Utara melakukan upaya paksa membuka, dan ditemukan di dalam freezer itu potongan tubuh manusia yang sudah membeku, ya, potongan tubuh manusia yang sudah membeku. Kalau kita lihat secara kasat mata, itu pada saat itu kita juga saya datang ke TKP, secara kasat mata kita belum bisa mengidentifikasi itu potongan-potongan apa, karena keadaannya sudah membeku dan terbungkus kantong plastik begitu. Kemudian setelah digali lebih dalam, barulah saudara Marcelino itu mengakui bahwa potongan-potongan yang sudah membeku ini adalah tidak lain daripada jasad saudara JR yang dicari-cari oleh Polres Jakarta Utara dalam kasus penipuan penggelapan.
Kemudian Pak Batiar. Polres Jakarta Baik. Utara berkoordinasi dengan Polresta Tangerang dan kami langsung meluncur ke TKP untuk lebih lanjut melakukan tindakan lebih lanjut. Demikian, Pak. Oke. Baik, Pak Batiar, tadi sempat ada sampaikan bahwa sudah mengakui bahwa itu adalah potongan tubuh dari korban. Tetapi apakah sudah didalami juga apa yang menjadi motif? Apakah memang dendam sajakah? Dan apakah memang yang dilakukan oleh pelaku ini berencana atau seperti apa? Dari hasil pendalaman kami, memang pelaku ini sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Hal ini terbukti dari keterangan-keterangan yang sudah berhasil kita gali bahwa sebelumnya ini pelaku sudah menyiapkan atau membeli gergaji besi. Kemudian juga sudah menyiapkan atau membeli freezer, gitu ya. Terkait dengan motif, dapat kami sampaikan bahwa betul memang antara korban dan tersangka ini ada hubungan saudara, lebih tepatnya sepupu, gitu ya. Dan memang sudah sejak dari bayi tersangka, ya tersangka ini sudah dititipkan kepada keluarga korban, ya, udah dari kecil, udah dari bayi. Dan sudah sejak dari lama ini tersangka ini mendapatkan perlakuan yang kurang baik, khususnya dari korban, gitu ya. Khususnya mendapatkan perlakuan kurang baik dan ada dari korban. Kemudian puncaknya itu sebelum terjadi pembunuhan itu ada peristiwa yang menimbulkan sakit hati tersangka sehingga memutuskan atau merencanakan pembunuhan terhadap korban, yaitu dengan cara yang pertama itu pada saat korban keluar dari kamar mandi kemudian ditusuk lehernya menggunakan pisau di leher sebanyak 5 kali, kemudian korban tersungkur, setelah itu ditusuk dada kiri 2 kali. Kemudian setelah memastikan bahwa korban ini meninggal dunia, kemudian jasad ini diseret ke kamar mandi, kemudian dipotong menjadi 8 bagian. Demikian, Mbak. Baik, Pak Batiar, ini kami juga sempat mendapatkan informasi sebelum kasus ini terjadi bahwasannya korban ini meminta tolong kepada pelaku untuk mencari mobil yang hilang. Apakah itu merupakan salah satu motif juga, Pak, atau seperti apa? Betul, salah satu motif itu ada korban ini minta kepada tersangka untuk mencari mobil temannya yang sempat hilang, tapi gagal dilakukan sehingga korban ini marah-marah kepada tersangka dan itu menjadi salah satu pemicu atau puncak kemarahan dari tersangka. Demikian. Oke, baik. Pak Batiar, saat ini perkembangan kasusnya seperti apa, Pak? Perkembangan kasus tentunya kita untuk jasad yang sudah dipotong-potong itu sudah dilakukan otopsi guna memastikan identitas korban dan sudah diketahui dan sudah dipastikan bahwa itu adalah korban JR. Dan kemudian saat ini jasad korban ini sudah diambil keluarganya, istrinya, dan sudah dibawa ke daerah Kediri. Kemudian untuk kasusnya itu sendiri, kami sudah menetapkan persangkaan pasal, kemudian tinggal sekarang ini melengkapi berkas-berkas. Kemudian kalau sudah lengkap kita limpahkan ke penuntut umum. Demikian.
Oke, baik. Pak Bahtiar, tadi di awal Anda juga sempat menyebutkan jika korban ini terlilit juga dengan kasus mengenai tadi ya, kalau tidak salah itu ada penipuan. Apakah kemudian kehilangan mobil yang tadi Pak dengan kasus penipuan ini saling terkaitan atau seperti apa Pak? Kita belum ketahui pasti, belum mendalami sampai di situ ya. Belum sampai di situ. Karena untuk kasus penipuan itu sendiri ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Baik, Pak Bahtiar, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini dan juga menjelaskan secara konkret bagaimana kemudian kronologi terjadinya kejadian tersebut. Sehat selalu, Pak. Dan saya akan ke Terima Pak kasih. Reza. Pak Reza, ini kan memang untuk potongan tubuhnya itu sudah dalam kondisi membeku begitu. Apakah memang otopsi yang dilakukan ini bisa untuk menggali lebih dalam lagi dengan kondisi tubuh yang sudah membeku tersebut? Tapi ditahan dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan psikolog forensik Bapak Reza. Pak Reza, kalau kita melihat dari kasus ini yang terjadi di Tangerang, Banten, itu Anda melihatnya, apakah memang psikolog forensik bisa mendeteksi kemarahan dari pelaku ketika melakukan dari hasil potongannya atau seperti apa, Pak? Ini sekaligus mencoba menjernihkan publik ketika bicara tentang motif atau niat ya. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara motif hanya ada dua kemungkinannya. Satu, motif emosional. Kedua, motif instrumental. Kalau motif emosional, maka kosakata semisal marah, benci, dendam, sakit hati, frustrasi, putus asa itu menjadi relevan. Kalau motifnya emosional. Kalau motifnya instrumental, ini tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Orang yang melakukan kejahatan di latar belakangi oleh motif instrumental, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat tertentu. Jadi aksi kejahatan, misalnya pembunuhan, merupakan instrumen untuk mendapatkan manfaat tertentu. Harta, pasangan, atau apapun itu. Nah, itu kalau kita bicara tentang motif. Sementara kalau kita bicara tentang intensi atau niat, ada 4 lapis. Mulai dari yang bertujuan, turun sedikit berkemauan atau berkeinginan, turun sedikit menjadi istilahnya recklessness, mungkin bisa di Indonesia kan menjadi kecerobohan. Turun lagi negligence, kelalaian dan sejenisnya. Alhasil kita bicara apa? Kalau mengacu pada apa yang tadi dideskripsikan oleh Pak Kapolres, saya menyimpulkan bahwa motif dominan emosional. Berarti ada luapan amarah yang menggelegak pada diri si pelaku. Walaupun hingga derajat tertentu dia tetap mampu berpikir secara jernih sehingga bisa membangun perencanaan yang sempurna dari hulu sampai hilir. Kapan dia akan melakukan aksi terhadap korban dan bagaimana menghilangkan barang bukti terkait tubuh korban, itu sempurna dia pikirkan. Motifnya emosional. Sementara kalau kita bicara niat atau intensi, sudah jelas karena ada kata berencana yang diucapkan oleh Pak Kapolres, maka ini merupakan bobot kejahatan dengan niat yang paling berat. Hitung-hitungan di atas kertas, orang yang melakukan kejahatan dengan motif emosional ditambah lagi dengan niat atau intensinya adalah purposely atau bertujuan dalam kurung berencana, maka akan sangat berat. Bisa jadi entah itu hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pak Reza, tapi kalau dari pandangan Anda melihat kasus ini ya, tadi kan ada motif sakit hati, tapi mungkin ada kasus-kasus lain terjadi di Indonesia. Ini dari pandangan Anda, mutilasi tersebut apakah memang ada jenisnya, Pak, atau seperti apa? Pertanyaan jitu. Jadi orang selama ini menganggap bahwa pelaku kejahatan yang melancarkan mutilasi terhadap tubuh korban itu pasti disertai dengan gelegak amarah yang tidak lagi tertahankan. Itu masuk akal. Tapi kemungkinan yang lain adalah seorang pelaku melancarkan mutilasi lebih pada untuk menghilangkan barang bukti. Barang buktinya apa? Tubuh korban. Sehingga perasaan amarah barangkali sudah terluapkan ketika dia melakukan pembunuhan, tapi sekarang isunya adalah misi kedua kejahatan. Bagaimana lolos dari lubang jarum, bagaimana menghindari proses hukum. Caranya salah satunya adalah menghilangkan barang bukti. Seperti apa metodenya? Antara lain mutilasi. Tapi Pak, ini kan disimpan di freezer selama 15 bulan waktunya. Artinya si pelaku berada dekat begitu dengan korban di rumahnya, di dalam freezer tersebut. Apakah ini ada mencirikan tanda-tanda kelainan tertentu atau seperti apa, Pak? Oh, kita ingin tidak pelaku dihukum berat. Kita inginkan ya pelaku dihukum berat. Kalau kita ingin pelaku dihukum berat, maka kita tidak boleh pakai asumsi yang bersangkutan sakit jiwa, yang bersangkutan gila, yang bersangkutan tidak waras, dan sejenisnya. Kita hanya boleh pakai satu asumsi. Apa tuh, Pak? Pelaku sehat, pelaku waras,
pelaku rasional, pelaku punya kalkulasi atas perbuatannya. Hanya dengan asumsi semacam itu, maka kita akan bisa menyeret pelaku ke pertanggungjawaban pidana dan mendapatkan hukuman maksimal. Tapi sebaliknya, kalau kita buka ruang spekulasi bahwa pelaku tidak waras dan seterusnya, sadar tidak sadar, kita justru memberikan pasokan pasal, yaitu pasal 44 ayat 1 kepada pelaku untuk siapa tahu lolos dari jerat hukum. Nah, walaupun agak sedikit berempati ini ya. Tadi Pak Kapolres kan menyebut bahwa pelaku ini luar biasa sakit hati karena perlakuan korban. Nah, mungkin saja hakim nanti akan mempertimbangkan hal ini sebagai hal yang meringankan. Oke Pak, kalau begitu ya tadi keterangan dari Bapak artinya kan ada motif jika pelaku ini sakit hati yang begitu mendalam. Apakah ini termasuk perlakuan dari membela diri begitu untuk mutilasi ini atau seperti apa? Apakah itu sejujurnya dia sakit hati ataukah lebih sebagai sebuah alibi? Pertanyaannya begitu kan ya? Itu akan dibuktikan di ruang sidang. Nah, sekali lagi kalau hakim teryakinkan bahwa perasaan sakit hati itu memang sangat kuat dan diakibatkan oleh perbuatan korban terhadap pelaku, maka bisa saja hakim akan menjadikan rasa sakit hati itu sebagai hal yang meringankan. Vonisnya mungkin tetap bersalah, tapi alih-alih menjatuhkan hukuman maksimal karena ada hal yang meringankan, maka beratnya hukuman boleh jadi akan diturunkan oleh hakim. Oke, tetapi kalau misalnya seperti yang tadi Anda sampaikan Pak terkait dengan kasus ini, apakah juga begini Pak? Kalau kita lihat kasus ini kan kepada sepupunya sendiri, orang terdekat, keluarganya begitu, dengan kondisi pembunuhan berencana bisa kita katakan seperti itu, sudah dipersiapkan semuanya, dengan kondisi sadar juga. Seberapa yakin nantinya hakim ini bisa mengetahui bahwa ini memang sakit hati yang mendalam, ataukah memang ini adalah indikasi yang berbeda begitu Pak, kalau nantinya di pengadilan nanti? Proses di ruang sidang adalah proses mengacu pada pembuktian, termasuk pembuktian secara saintifik. Artinya mengikut sertakan disiplin ilmu non-hukum untuk ikut tanda petik cawe-cawe dalam rangka membuktikan apakah pelaku ini memang bersalah atau tidak dan seberapa berat bobot kesalahannya. Nah, dengan melibatkan otoritas semisal kedokteran forensika atau psikologi forensika, bisa jadi akan membantu hakim untuk memastikan apakah ini betul-betul sebuah aksi pidana yang dilatar belakangi oleh gelegak, sakit hati, marah dan sejenisnya yang tak lagi tertahankan, ataukah itu sebatas alibi belaka. Baik Pak Reza, tapi kan kalau kita lihat ya belakangan ini rasanya marak sekali kasus pembunuhan, mutilasi dan yang lain sebagainya. Dan tentunya juga tidak lepas dari adanya informasi yang di masyarakat yang sangat cepat sekali beredar. Apakah ini mungkin menjadi salah satu inspirasi Pak atau seperti apa Pak? Itu sebabnya secara kontroversial memang di ranah psikologi forensik ada istilah copycat suicide. Kalau kita sudah bicara copycat suicide atau copycat homicide, dalam kasus ini copycat homicide ya, pembunuhan copycat, pembunuhan peniruan, maka perbincangan tentang motif relevan tapi tidak lagi terlalu penting. Perbincangan tentang intensi atau niat itu tetap relevan tapi lagi-lagi tidak terlalu penting. Karena yang dipersoalkan ketika kita menggunakan istilah copycat homicide adalah seberapa jauh apa-apa yang kita tonton, apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita baca itu akan menginspirasi kita untuk melakukan perbuatan serupa. Sehingga alih-alih berfokus pada faktor disposisi, faktor diri si pelaku, kita akan berpindah pembahasannya ke faktor situasi, faktor eksternal, pengaruh media, pengaruh lingkungan sekitar, atau apapun yang ada di luar diri si pelaku itu sendiri. Nah, kalau kemudian kita bawa ke ruang sidang, lalu hakim menyimpulkan bahwa faktor eksternal lebih kuat pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku jahat daripada faktor internal, maka hukumannya akan lebih ringan. Begitu ya? Ya, itu sebabnya akan terjadi pertarungan antara jaksa dengan pengacara. Jaksa akan berusaha meyakinkan hakim terdakwa melakukan pembunuhan karena faktor internal. Intinya begitu. Sementara penasihat hukum akan sebaliknya. Penasihat hukum akan menggunakan strategi untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan si terdakwa adalah karena faktor eksternal. Kenapa berbeda? Karena misi penasihat hukum adalah meringankan atau membebaskan terdakwa dari hukuman, sementara jaksa hukum untuk memberatkan. Misinya adalah memberatkan. Tapi kalau kita lihat mengenai faktor eksternal tadi yang sempat Anda singgung Pak, ini faktor eksternal seperti apa? Apakah memang perilaku konkret dari lingkungan sekitar atau seperti apa Pak? Ya harus kita akui ya, baik itu media konvensional maupun media sosial, sungguh-sungguh tidak terhindarkan oleh siapapun. Ini salah-salah kalau ditonton oleh orang yang sudah punya pikiran-pikiran aneh, perbincangan kita ini akan menjadi bahan belajar yang keliru bagi mereka. Oleh karena itu harus kita tandaskan
bahwa perbincangan ini justru mudah-mudahan bisa ditangkap sebagai salah satu pembelajaran tentang pentingnya menjaga perasaan satu sama lain. Kasus yang menyedihkan sekaligus menakutkan di Tangerang ini jadi bukti bahwa ketika perasaan tidak lagi terkendali, kita tidak lagi menaruh empati, maka situasi yang penuh dengan tragedi akan bisa terjadi seketika. Pak Reza, tapi kan rasanya di Indonesia banyak sekali ya kasus mutilasi yang melibatkan antara keluarga begitu, ada hubungan satu sama lain. Ini dari pandangan Anda sendiri Inilah bagaimana? bukti bahwa kita selama ini salah kaprah. Kita sering membuat nasihat hati-hati terhadap orang asing. Betul. Hati-hati terhadap orang tidak dikenal. Hitung-hitungan di atas kertas, orang yang paling mungkin menjahati kita adalah orang dekat. Orang di sekitar. Orang ya? sekitar, karena dia yang tahu apa kebiasaan hidup kita, apa kelemahan kita, apa kekuatan kita, bagaimana cara yang paling jitu untuk melumpuhkan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan pengetahuan yang lengkap macam itu, maka sekali lagi, wejangannya harus kita ubah. Bukan lagi waspadai orang asing, hati-hati terhadap orang tidak dikenal, justru sebaliknya, orang yang paling kita waspadai, yang paling mungkin menyakiti kita, dan paling mungkin berhasil mencapai tujuan jahatnya siapa pelakunya? Orang dekat, orang yang kita kenal. Artinya orang yang dekat, orang yang kita kenal ini cenderung menggunakan pembunuhan berencana begitu Pak? Dalam Intinya aksinya. begini, seorang pelaku kejahatan, dia harus belajar agar misinya Sukses. mencapai tujuan. Maaf ya, sekali lagi jangan ditangkap secara keliru ya. Oke. Pelaku kejahatan akan berpikir, apa yang harus saya lakukan? Target, insentif, sumber daya, dan risiko apa yang harus saya kuasai agar misi kejahatan saya mencapai sasaran. Nah, salah satu yang harus dipelajari adalah tentang tindak tanduk, gerak-gerik, kekuatan, dan kelemahan siapa? Target yang akan saya incar. Siapa orang yang paling punya akses untuk mempelajari diri kita? Orang terdekat. Orang pastinya. terdekat. Oke. Tapi apakah mutilasi ini selalu menjadi pilihan paling akhir begitu dari para pelaku ini atau seperti apa? Anda melihatnya? Ngerinya begitu ya, bahwa mutilasi, mudah-mudahan saya keliru ini, mutilasi tampaknya tidak lagi menjadi satu-satunya cara bagi orang untuk mengekspresikan amarah. Tapi mutilasi seolah sudah dipelajari keliru sebagai cara yang jitu untuk menghilangkan barang bukti. Butuh 15 bulan. Dan secara kebetulan pula, polisi menemukan bukti pembunuhan itu. Dengan kata lain, mutilasi, saya tidak akan lanjutkan kalimat saya, nanti akan jadi keliru, aneh. Bunyinya jadi aneh. Tapi intinya adalah, sekali lagi, pelaku kejahatan belajar tentang kelemahan-kelemahan kita, dan kita juga harus belajar menata perasaan-perasaan kita. Baik, terima kasih Pak Reza sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tadi juga ada Kapolres Tangerang, Kombes Pol Bahtiar Djoko Mujiono. Dan pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetap bersama kami sesaat lagi.